Salam, Direktur Utama. Itu Pak Ardi yang baru pulang. Gantengnya. Tingginya 1,85. Panjang kakinya. Sampai ke dada aku. Jangan Pak Baskoro. Pak Baskoro jangan begini. Tolong lepaskan aku. Pak Baskoro jangan. Rina, kamu milikku. Tolong lepaskan aku Pak Baskoro. Dasar buta, berani gangguin aku. Pak Aldi, wanita itu yang godain aku. Berani berulah di kantor. Direktur, aku... Bawa pergi, kastrasikan. Direktur, tolong, aku takkan berani lagi. Beri aku kesempatan lagi. Bukan Pak Ardi, kamu serius? Ya sudah, serahkan ke polisi. Sampai orang begini, kotori tanganku. Pak Ardi, ada hal yang harus Anda urus. Kakek Anda datang ke kantor. Cucu iparku, cucu iparku. Aduh, Nona, cucuku sangat hebat. Boleh nambahin WA? Gak usah, aku ada urusan. Makasih. Halo Bu, aku sampai kantor. Semua aman, tenang saja. Aku akan kerja keras untuk jaga kalian. Nona, boleh nambahin WA? Cucuku sangat... Sudah tua, kenapa minta WA cewek muda? Bukan aku yang mau, aku minta buat cucuku. Kakek. Tambahin. Aku nambahin. Gadis ini bagus juga. Aku suka. Gadis kecil tak takut aku penipu. Zaman ini tak bisa percaya semua orang. Kakek, kelihatannya kakek bukan orang jahat. Lagian menurutku di dunia ini masih banyak orang baik. Gadis kecil tak cuma cantik, hati juga begitu baik. Ayo, kita berteman. Kakek, biar aku scan. Oke. Kamu ngapain? Balikin HP-ku. Ini siapa? Sinajaya boleh sembarangan? Tak kerja keliling. Ngapain kesini? Aku sudah resmi di sini. Balikin HP-ku. Aku tahu kamu lagi gila-gilaan. Tapi sakam tua kamu juga tega. Usianya sudah tua. Dewi ya, kamu gadis. Hatimu jahat. Kamu akan menyesal. Biar cucuku pecat kamu. Kamu? Jangan lucu. Cucumu siapa? Jangan-jangan juga kurir makanan. Kakek tua. Kamu tahu aku siapa? Aku ketua penjualan Sinar Jaya. Kamu. Kakek, kita semua manusia. Makan yang sama. Kerja jam 9 sampai 5. Tak ada yang lebih mulia. Kalau kamu hebat, kenapa masih kerja? Jangan mengatur aku. Kamu cuma kurir. Selesai, cepat pergi. Sekarang aku karyawan PT Sinar Jaya. Kenapa harus pergi kalau kamu suruh? Sikapmu begitu. Masuk kerja juga percuma. Tak akan bertahan lama. Ayo, ngapain ribut di kantor? Kita sudah putus. Sekarang aku cinta. Cuma Dewi. Wah, seru nih. Oke. Semoga kalian berdua selamanya bersama. Sayang, lihat dia marahi kita. Ayo, minta maaf sekarang juga. Oh. Kalau berani balas, aku tak keberatan keluarkan HP ini bukti selingkuh kalian, biar semua orang lihat. Gadis ini menarik. Ayu Prakoso, jangan keterlaluan. Dewi lembut dan baik. Kerjanya juga hebat. Lihat dirimu sendiri. Tubuh wajahmu, status keluargamu, mana ada yang bisa tandingi Dewi? Aku cuma salah yang paling pria lakukan. Ayu Prakoso, aku dan Rizky saling cinta. Cinta tak ada urutan. Kamu, Pak,
Kalian berdua cocok sekali, seperti kura-kura dan kacang. Kodok dan kumbang. Kalian berdua menyepalkan. Perusahaan ini seharusnya sudah buang sampah kalian. Kakek benar sekali. Betul, memuaskan sekali. Belum pergi. Mau tampar lagi? Kamu hebat, tunggu saja. Shh, Kakek tak apa. kakek tak apa. Gadis ini hebat. Kakek salut sama kamu. Kakek tau apa? Ini cuma hal kecil. Gadis ini jomblo, mau kakek carikan suami? Siapa gadis itu? Dia bernama Ayu Prakoso. Dia karyawan baru di divisi Zaman ini masih ada yang berani. Gadis ini hebat, gak mau kasih hadiah. Kalau dia tahu siapa kakek, mau pura-pura. Tenang, lihat saja dulu. Bapak Ardi, kenapa Bapak anggap gadis itu seburuk itu? Lagian, kakek add WA gadis itu buat cariin istri buat Bapak. Kenapa kakek buru-buru? Nona Hartono segera pulang. Kalian berdua sudah tunangan. Tapi namanya di dalam dan luar negeri. Kamu tahu, kakek pasti tak mau kau nikahi dia. Aku tahu. Adik kecil, kamu gimana? Pak Ardi, belakangan kakek sering ngatur kencan. Wanita banyak, tak ada yang cocok. Jangan-jangan masih ingat gadis kecil itu. Ayah, jangan pergi. Biaya ibu sakit masih butuh uang. Ayah. Kalian berdua jangan jadi beban lagi. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah. Kakak, kenapa kamu nangis di sini sendiri? Kakak, kata ibu, pria jangan mudah nangis. Memikirkan dia tak guna. 18 tahun lalu dia pindah. Tak ada kabar lagi. Mungkin takkan bertemu lagi. Halo kakek, ada apa? Ardi, cucuku, cepat turun ke bawah. Kakek ada kabar baik. Kamu bakal punya istri. Nona, cucuku segera turun. Nanti kau lihat dia, pasti kau suka. Kakek, aku belum pernah ketemu cucumu. Mana mungkin aku nikah dengannya. Aku mau telat kerja. Aku pergi dulu. Aduh, dada kakek sakit sekali. Kakek, tak apa. Ayo ke rumah sakit. Nona, ini penyakit lama kakek. Tak apa. Gak bisa, kakek. Kesehatan kakek penting. Kalau ditunda, perawatan tertunda. Aduh, tak apa. Tunggu cucuku datang. Pasti baik-baik saja. Kakek. Kakak, saat aku besar, boleh aku jadi istri kakak? Jangan ingkar janji. Janji setia, abadi, takkan ganti. Kok mirip sama adik kecil? Apa itu dia? Kakek, ini istri pilihanmu untukku. Benar ya, hari ini harus nikah. Tak ada tawar-menawar. Kamu yakin mau nikah denganku? Bukan. Aku enggak. Ayo, cucuku, dia sangat tampan. Jangan khawatir, kamu gak rugi. Pendapatan stabil, tampan juga, kamu pasti untung. Kakek, aku dan cucumu baru pertama bertemu. Belum begitu kenal. Nikah apa enggak terlalu cepat? Sejak kecil, aku yang menolak orang. Belum ada yang menolakku. Jadi kamu gak suka aku miskin? Ternyata demi uang juga. Bukan, kita sama-sama karyawan. Kau miskin, aku lebih miskin. Jadi kamu gak suka aku jelek?
Bukan, kamu tampan. Ayu, kau bicara apa sih? Jangan terlalu terbuka. Kalau begitu, aku masih cocok dengan standarmu. Kan harus saling kenal. Biar aku kenalkan diri. Aku Ardiansyah, 25 tahun. Kerja di Sinarjaya. Sang karyawan. Kamu gimana? Aku Ayu Prakoso, 21 tahun. Karyawan baru Sinarjaya. Sudah kenal. Sekarang kita bisa pergi nikah. Tunggu, kakek. Kakek. Aku punya cucu mantu. Kali ini harus pulang minum sepuasnya. Langkah selanjutnya harus nuntut mereka cepat kasih aku cucu yang gemuk. Kok aku sampai di sini? Senyum dong. Jauh lagi. Ngapain sih? Senyum dong. Hari pertama kerja ternyata aku sudah nikah. Kalau sampai ketahuan orang tua, pasti aku bakal dihajar. Tak berani bayangkan. Cucuku akhirnya punya istri. Kakek mau ke kelenteng berdoa. Semoga segera punya cicit. Oh ya, dasar kamu. Jaga istri cucuku baik-baik. Aku cucu kandung kakek. Terus kenapa? Cucu memang kandung, tapi istri... Oh ya, masih ada hadiah. Kartu ini ada triliunan. Kakek, apa-apaan? Ini buat istri cucuku. Ngapain ikut? Ayo, ini hadiah dari kakek buat kamu. Ambil saja. Kakek, terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Ayo, kamu nggak mau tanya ada berapa uangnya. Kalau tahu, pasti menyesal. Kakek, kami anak muda. Bisa cari uang sendiri. Uang yang kita habiskan baru tenang hati. Jadi kakek, aku tak bisa terima. Lagian, berapapun uang di dalam, aku tak peduli. Wanita ini menarik. Kakek nggak paksa. Kakek simpan dulu uangnya. Lah, kakek pulang istirahat. Pergi dulu. Baiklah, kakekmu sudah pergi. Sekarang kita langsung cari tempat cerai saja. Kakek tak menolak 2 kali. Sekali tak kasih uang, langsung minta cerai. Wanita ini memang demi uang. Bilang saja, mau berapa uang? Jangan dong, Kak. Aku nikah demi bantu kamu, menjaga kakekmu. Kamu kira aku orang macam itu? Apa dia benar tak tahu siapaku? Kalau begitu, jangan cerai dulu. Kenapa? Kenapa? Aku harus balikin status jomblo biar bisa ngegoda cowok ganteng. Kamu bisa nikahi aku, cowok ganteng, sudah cukup bagus. Pokoknya hari ini nggak cerai dulu. Kapan cerai? Tunggu aku kosong, aku sibuk. Sini HP-nya. Buat apa? Kode. Pernah lihat suami istri gak saling simpan nomor? Kenapa sok banget? Halo, ada apa? Ayu, kenapa belum datang? Hari ini hari pertama kamu. Kamu mau telat. Gawat. Ini meja kerjamu. Probation 3 bulan. Semoga beruntung. Baik, terima kasih. Kepala pusing banget. Kau kelewatan. Minum dulu. Kak Rizky paling baik. Aku yang minum. Apa? Cuma bercanda. Tenang saja. Air ini buat siram bunga. Kak Rizky, bukan bercanda. Wah, kantor kita banyak cowok ganteng. Pantas banyak cewek ingin kerja di kantor kita. Ini persis pesta mata.
Kau nggak tahu ya, direktur utama kita ganteng. Aku cowok pun kalah. Ada fotonya, aku mau lihat. Direktur utama kita misterius. Datanya sedikit. Fotonya nggak ada. Namanya siapa? Aku cari di internet. Cari cowok ganteng. Hari pertama kerja sudah tolak. Cepatlah ke sana jelaskan ke Pak Surya. Atasan kita galak banget. Gawat, aku lupa soal ini. Aduh, ayo. Direktur utama bukan buat kita yang karyawan biasa. Jangan berharap. Aduh, Pak Joko, tenang saja. Pasti ku tendang dia. Kita sudah dekat, jangan sungkan. Aku anggap Dewi anakku sendiri. Takkan biarkan dia disiksa. Baiklah. Ayo duduk, jangan sungkan. Ayo, kamu masuk kerja gimana? Aku lihat lowongan di internet, terus aku datang wawancara dan diterima. Oh, di perusahaan ini ada kenalan? Kerabat atau teman? Eita. Siapa? Rizal, kami berdua waktu itu wawancara hari yang sama. Kita juga teman dekat. Kok kaget banget? Kukira kamu punya koneksi. Dengar ya Ayu, hari ini kamu telat 2 jam. Kamu pikir ini rumahmu? Maaf Pak Surya, dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Cepat kemas barangmu dan pergi. Aku sudah tanda tangan kontrak percobaan. Ada perlindungan hukum. Kenapa harus pergi kalau kamu suruh? Gak mau. Gak mau juga lah berguna. Yang pangkap tinggi aturan. Masih perlu aku ajarin. Aku akan gugat kamu ke Dinas Tenaga Kerja. Asisten pribadi Bima, silakan Pak. Baik, aku paham. Kembali sini. Kamu gak mau ya? Biar kamu terima. Ini, kerjasama dengan Cahaya Timur. Selesaikan proyek besar ini. Kamu tetap di sini. Kalau nggak bisa, keluar sana. Baik, akan kubuktikan. Dek, kamu masih polos. Tanggung jawab ini kamu yang tanggung. Proyek Cahaya Timur belum berhasil. Proyek Cahaya Timur belum berhasil. Bapak Santoso itu orangnya pecandu alkohol. Hanya tahu arak, bukan orang. Kepala divisi penjualan minum sampai pendarahan lambung, tapi masih belum berhasil. Proyek ini penting untuk transformasi perusahaan. Harus berhasil. Sudah kusuruh divisi penjualan mengirimkan karyawan terbaik, lanjutkan negosiasi. Harusnya hari ini ada kemajuan. Sudahlah, aku nggak tenang. Aku urus proyek ini sendiri. Tapi, Pak Ardi, kamu baru nikah hari ini. Yakin nggak mau temani istri? Nikah palsu, buat puaskan kakek. Jangan banyak omong. Atur secepat mungkin. Malam ini, aku mau ketemu Bapak Santoso. Baik. Aku tahu kamu direktur utama Sinar Jaya. Tapi, jangan langgar aturanku. Habisin 10 gelas ini, baru kita bahas kerjasama. Pak Ardi, belum sembuh. Jangan minum begitu. Tak apa, asal kontrak ini bisa ditandatangani. Gawat, lambung sakit lagi. Pak Adi? Walau kamu mudah sukses, tapi soal minum, kurang jadi. Jangan salah paham, di kota indah yang bisa kalahkan aku belum lahir. Sudahlah, kalian pergi saja. Kenapa dia juga di sini? Jangan-jangan juga buat kerjasama. Kayaknya dia sangat menderita. Kita sama-sama pekerja, bantu dia saja. Pak Aldi, jangan minum lagi. Biar aku minum.
Bapak Santoso, aku terlambat hari ini. Ini hukuman untukku. Bapak Santoso. Sudah habis. Ini untuk Bapak. Hebat, hebat. Aduh, ini belum puas minum. Suka gadis sepertimu. Kebetulan aku tak punya putri. Jadi, putriku saja. Baik. Kamu minumnya seberani aku. Mirip aku. Bapak Santoso, kapan kita tanda tangan kontraknya? Aduh, tanda. Putriku sudah bicara. Pasti saja. Baik. Mobil datang. Hebat minumnya. Itu ya bener. Ini suamimu, tanggung sendiri. Ada urusan, aku duluan. Bapak Ardi, ini saja yang bisa kubantu. Gimana dia? Nyaman sekali. Kamu ngapain? Lepasin aku. Kamu istriku. Kenapa istriku cantik banget? Adik kecil, aku mau adik kecil. Kamu benar-benar adik kecilku. Kamu benar-benar adikku. Hah? Adik kecil. Adik kecil apa? Memang benar, pria yang tampan makin tak bisa diandalkan. Kamu sudah nikah denganku. Kenapa masih ingat cewek lain? Jalan. Anak muda sekarang sungguh romantis. Saling tak bisa berpisah. Aku memang salah. Nikah tanpa sadar. Sekarang harus urus dia. Adik kecil. Ardiansyah, rumahmu di mana? Aku antar pulang. Rumahku di... Muntah sekali, 200. Hah, sudahlah. Pak, antar kami ke hotel terdekat. Baik. Jangan pergi. Jangan pergi. Tak usah bicara lain. Wajahnya sungguh tampan. Adik kecil. Adik kecil. Brengsek. Sudah jam segini, masih ingat adik kecilmu. Padahal aku berjuang keras bawa kamu pulang. Gawat, minumanku muncul. Ini di mana? Asisten pribadi Bima?
Kenapa kamu di sini? Masih berani tanya? Kalau bukan semalam, aku yang bawa kamu pulang, kamu pasti sudah tidur di jalan. Kemarin, kamu... Kamu apa? Keluar! Kenapa kepalaku sakit sekali? Ada apa semalam? Pasti mabuk sampai lupa. Tunggu dulu. Ardiansyah, semalam apa ada yang terjadi antara kita? Aku mabuk. Gak ingat. Kamu mau apa terjadi? Aku gak ngerti maksudmu. Sudahlah. Tenang saja. Aku akan tanggung jawab. Hei, maksudmu apa? Tanggung jawab apa? Dengar ya, semalam kita nggak ada apa-apa. Kalau kau berani berkata sembarangan, waspadalah mulut. Baiklah, aku janji takkan bilang. Oh iya, kamu juga datang buat negosiasi. Kalau ternyata kerjasama ini gagal, kamu akan gimana? Kalau gagal negosiasi, kerjaku pasti hilang. Obat kakek yang biasa diminum, biayanya tak bisa aku angsur. Hah? Begitu parah? Meski rumahku juga nggak kaya, tapi syukurlah orang tuaku masih sehat. Kontrak ini kuberikan. Walau ini satu-satunya kesempatan di Sinar Jaya. Tapi menurutku kamu lebih... Serius? Tentu. Kerja itu hilang, cari lagi. Meski aku tetap di sini, atasanku itu pasti nggak suka aku dan pasti aku bakal dipecat. Kamu baru hari pertama kerja, sudah mau dipecat? Intinya, kamu mau nggak? Oh, cuma bercanda, nggak separah itu. Aku gagal dapat kontrak ini. Kau tanda tangani saja. Kok gitu sih? Berani bohongi aku, nanti ku hajar kau. Pecat atasan penjualan, segera. Biar dia juga tahu rasanya disiksa atasan. Ayo Prakoso, kau nggak bisa hilang ya? Berani datang ke hotel ganggu aku dan Dewi? Ayo, aku dan Rizky sekarang pacaran. Jangan ganggu kami lagi ya. Pesanan Anda hampir telat. Pelanggan, pesanan. Ayo. Rizky, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu cari kerja? Ayo, bukan aku. Biar nanti aku jelaskan. Rizky, jangan anggap aku bodoh. Siapa orang di dalam itu? Aku? Kamu belum tahu ya? Aku dan Rizky sudah pacaran setengah tahun. Sering kesini juga. Ayo, jangan serahkan aku. Dewi itu ketua Sinar Jaya. Kamu sendiri yang gak ambisius, gak ada prestasi. Jangan salahkan aku jika aku ambisius. Rizky, kamu brengsek. Padahal aku pernah pacaran sama kamu. Kenapa kamu pukul aku, sayang? Diam kau. Dengar ya. Kalau berani lagi bicara satu kata, aku pukul juga. Ayo Prakoso, tunggu saja. Aku gak akan lepaskan kamu. Dewi, jangan cemas. Aku akan selalu mencintaimu. Kalian berdua,
Benar-benar tak tahu diri. Berani juga pamer diri. Kalian berdua sampai mati bareng saja. Jangan sampai keluar ke masyarakat. Ayo Prakoso, tunggu saja. Di Sinarjaya, kau takkan bertahan. Baik. Ini cuma hal kecil. Tak apa. Prakoso, tanda tangan aman. Baik, aku putus dulu. Sampai jumpa. Ayu, katanya Pak Surya kasih proyek sulit. Gimana? Presiden Direktur PT Cahaya Timur? Iya. Katanya ketua tim 2, Dewi sudah gagal beberapa kali. Sampai mau berlutut, tapi belum bisa tanda tangan. Kamu tahu apa? Siapa Bapak Santoso? Dia ayah angkatku. Kemarin malam kita minum. Lihat, kontrakku sudah ditandatangani. Aku lihat. Belum ada tanda-tanda, sudah mulai pamer. Bapak Santoso itu tak kenal kalian. Mau kerjasama? Lucu sekali. Ayu, kamu baru hari pertama di sini, udah dapat proyek. Tak percaya. Proyek sebesar ini. Jangan bohong ya, kebiasaan ini tak baik. Ayu, dulu kita pacaran. Tak sadar kau begini. Harusnya sama seperti Dewi, jujur dan setia. Kita ini tak berguna nasihati. Siapa suruh suka pura-pura? Pokoknya atasan bilang, kalau dia tak bisa tanda tangan, hari ini harus berangkat dari sini. Siapa bilang aku gagal? Aku orang tim 1. Kau cuma ketua tim 2. Beraninya atur aku. Benar-benar sok tahu. Ikut campur urusan. Kau cuma ambil folder sembarangan buat tipu kita. Siapa yang percaya? Kau ini jangan maluin diri di sini. Jangan sok-sokan balik kerja antar makanan. Waktu kerja tak kerja keras, berisik di sini. Pak Surya, pas banget kau datang. Kata Ayu, dia sudah tanda tangan kontrak dengan Bapak Santoso. Sekarang sedang siap menyerahkan kontraknya. Kamu hebat juga. Sini, kasih aku lihat. Benar ada tanda tangan Bapak Santoso. Hebat juga. Lihat, nilainya 1 triliun. Kenapa? Dia baru hari pertama kerja bisa dapat proyek sebesar ini. Ayo, Kak Rizky dukung. Hebat sekali. Ini proyek besar yang divisi penjualan tak bisa dapat. Dewi, kau ini ketua tim 2. Bukannya hampir berlutut. Mohon Bapak Santoso tanda tangan. Jadi, jangan iri di sini. Gak mungkin, dia gak punya kemampuan itu. Dewi, dia dapat komisi 20 miliar. Wah, dia kaya sekarang. Ayo, aku pernah lihat tulisan Bapak Santoso. Kontrak ini palsu. Palsu? Benar-benar palsu? Ini palsu. Mana mungkin? Ini aku dan Bapak Santoso baru tanda tangan pagi ini. Lagian aku saksinya dia menandatanganinya. Gak bisa, aku telepon sekarang buat klarifikasi. Kamu salah, tak naku, penipu. PT Sinarjaya tak butuh karyawan sepertimu. Kau dipecat, cepat kemas barangmu. Aku ngaku yang aku lakukan. Yang tak aku lakukan, kenapa harus aku ngaku? Lagian, kau tak selidiki dulu, kenapa usir aku? Benar Pak Surya, Ayu tak mungkin melakukan hal ini. Kau cuma karyawan, berani menatur aku? Kau ikut dia keluar. Kau! Kalian cuma mau usir aku kan? Aku pergi. Lagian, soal ini tak ada urusan Rizal. Ayu Prakoso, benar-benar sesuai namanya. Selama hari cuma bisa mimpi. Kocak banget, memalukan sekali. Lihat perusahaan mana berani pakai dia, si pembohong. Dewi,
Ikut aku ke kantor. Yang lain kembali kerja. Aduh, mau kerja baik-baik, ternyata susah. Ayu! Kak Rizky percaya kamu. Jangan dengar Surya, si tua itu, yang ngomong sembarangan. Kurasa dia cuma mau ambil komisi, makanya asal ngomong. Makasih Kak Rizky percaya sama aku. Tapi kita juga baru kenal kan? Kenapa kamu begitu yakin? Aku nggak bohong. Ayu, kamu masih ingat waktu kita wawancara pertama? Lamarku malah hilang. Kamu yang menghubungiku. Jadi, orang baik kayak kamu, aku yakin kamu nggak bakal buat hal curang. Sayang sekali. Dunia ini butuh koneksi. Tapi aku nggak kenal orang atasan di Sinar Jaya. Aku nggak bisa buat apa-apa. Istri bapak populer juga. Cowok itu juga ganteng. Tapi masih kalah dari bapak Ardi. Asisten pribadi Bim. Kamu lagi nggak ada kerjaan? Mau dikirim ke Afrika kuliah lagi? Aku salah Pak Adi. Dewi, aku kasih proyek Ayu ke kamu karena menghormati ayahmu. Di depan direktur utama, kamu harus performa maksimal. Jangan bikin aku malu. Paman Surya, kamu paman aku. Kalau aku sukses nanti, aku nggak akan lupa bantuan paman. Dewi, mulutmu masih manis. Direktur utama sangat perhatikan proyek Cahaya Timur. Nanti dia datang, jangan gugup. Lapor saja baik-baik. Ya. Baik. Wah, dulu Bapak Ardiansyah misterius. Kukira dia pria gemuk dan jelek. Ternyata dia cowok ganteng banget. Kalau aku bisa menempel ke Bapak Ardiansyah, itu bakal seru banget. Bapak Ardiansyah, keduanya karyawan divisi penjualan. Mau lapor hal penting, bilang saja. Bapak Ardiansyah, awalnya mau serahkan kontrak PT Cahaya Timur ini ke Kepala Divisi Penjualan. Tapi Kepala Divisi Penjualan mundur pagi ini. Jadi aku harus lapor langsung ke Bapak. Pecat Kepala Divisi Penjualan, biar dia juga tahu rasanya salah gunakan kuasa. Bagus. Mau hadiah apa? Aku orangnya adil dalam menghukum dan memuji. Aku mau ke kantor Direktur Utama. Asal bisa dekat Bapak Ardi, aku nggak percaya tak bisa merebut hatinya. Tak masalah. Tapi aku mau pastikan, kamu yakin kontrak ini hasil tawarmu? Gak bisa, aku nggak terima. Kak Rizky, aku nggak percaya. Di Sinar Jaya, gak ada yang bela kita. Benar Ayu, Kak Rizky dukung kamu. Gimana kalau kita cari direktur utama biar dia adili kita? Tapi dia direktur utama. Kita belum pernah ketemu. Apa seorang direktur utama bisa urus hal sepele ini? Kudengar, tadi pagi kepala penjualan baru dipecat. Alasannya penyalahgunaan wewenang. Kayaknya direktur utama orangnya cukup bijak. Oke, kalau begitu kita harus dapatkan keadilan. Kau yakin kontrak ini hasil tawaranku? Konsekuensi bohong, pikir baik-baik. Soal ini cuma aku dan Surya si tua itu yang tahu. Pak Ardi nggak bakal tahu kebenaran. Pak Ardi, kontrak ini yang aku tanda tangani. Pak Surya bisa buktikan. Ya, benar, betul. Siapa yang gak bisa bicara manis? Ada bukti lain yang bisa dibuktikan? Sudahlah, aku rela. Aku bersumpah, kontrak ini yang aku tanda tangani. Sumpahmu kayak main-main aja. Kalau kau bohong, kalau bukan aku yang tanda tangani, aku mau kena tabrak mobil, jatuh dari lantai tinggi, dan gak bisa kerja di dunia ini lagi. Sumpah gak bakal terjadi. Kalau enggak, dunia ini semua orang baik. Dia tega banget. Nanti pasti sukses besar. Oke, kalau begitu kau pasti dapat hadiah. Dan harusnya di depan semua sales, biar mereka juga belajar darimu.
Bapak Santoso ada aturannya. Harus habiskan 10 gelas baru boleh duduk bicara. Dewi, silakan. Direktur, Anda masih nggak percaya? Enggak kok, tapi Sinarjaya selalu bicara dengan prestasi. Kalau mau ke kantor direktur, harus buktikan kemampuanmu. Begini, semua orang baru terima. Direktur, bener. Di kantor direktur, gajinya minimal 3 miliar. Ini kesempatanmu naik cepat. Jangan sampai lewatkan. Lalu cuma 3 gelas, sudah muntah. Asal bisa ke kantor direktur, aku siap lakukan apa saja. Ayo, coba saja. Gawat, semua hancur. Kenapa kuasa janji? Pasti aku kena. Pasti aku ikut kena. Lucu sekali. 3 gelas sudah muntah. Seperti kamu mau bicara sama Pak Santoso. Aku masih bisa minum. Proyek PT Cahaya Timur bukannya Ayu yang dapatkan? Ternyata dia curi hasil orang. Jijik banget. Kalian diam semua. Halo Pak Ardi, aku Ayu Prakoso dari tim 1 penjualan. Aduh, salah. Ayu, jangan gugup. Pak Ardi nggak akan makanmu. Tenang saja. Nggak bisa, aku masih takut. Aduh, pertunjukan dimulai. Pak Ardi, kita lagi marahi Dewi di divisi marketing. Ayo, cepet. Nanti nggak bisa lihat pertunjukan. Benar ya, berapa proyek aku dapatkan? Berapa keuntungan buat perusahaan? Berapa darah dan air mataku? Kalian nggak tahu, hari ini cuma kondisi aku kurang bagus. Biasanya aku kuat minum. Proyek Cahaya Timur itu juga aku dapatkan sampai lambung robek. Omong kosong, proyek Cahaya Timur. Jelas-jelas Ayu yang dapatkan. Bima, beritahu seluruh industri. Segera blokir Dewi. Janji kamu akan ditegakkan. Bukan Pak Adi, dengar penjelasanku. Dewi, kau berani mengambil kredit. Padahal aku begitu menghargaimu. Paman Surya, kenapa pukul aku? Aku paling benci orang kayakmu. Cepat pergi. Dasar tua, kau suruh aku ambil kredit. Sekarang malah menuduh aku. Kau tak tahu malu. Kau! Dewi, berani-beraninya kamu bohong. Ku bikin mulutmu. Direktur Utama, Jangan percaya padanya. Sudah lama aku di sini. Aku selalu kerja keras. Bapak pasti tahu. kerja keras. Kau serahkan proyek penting ini ke karyawan baru yang baru masuk sehari. Ini menyulitkan dia kan? Aku mau kasih kesempatan buat anak muda. Lucu banget. Kau mau keluarkan wanita b***sak itu, masih bilang kasih kesempatan. Tak tahu malu. Gawat nih. Bapak Ardi benci orang yang penyelewengan. Bodoh. Kalau bukan karena ayahmu, aku tak akan peduli. Wah, seru banget lihat mereka bertengkar. Benar-benar orang sembarangan kun dipekerjakan. Bima, pecat mereka berdua. Selain itu, hubungan Dewi di perusahaan ini juga usir semua. Baik, Pak Adi. Rizal, lihat wajah Dewi yang menangis. Pasti dihukum berat. Seru banget. Betul, Pak Ardi memang tampan. Rizal, ayo. Aku mau lihat sebenarnya direktur utama kita seperti apa. Sekalian aku ucapkan terima kasih. Tampang belakangnya sangat familiar. Itu. Gawat-gawat, kalau Bapak Ardi lihat istri dia pegang pria lain, dia pasti cemburu. Jangan sampai dia lihat. Apa? Bapak Ardi, Pak Surya ada urusan darurat, sangat mendesak. Kalau darurat, bilang saja. Direktur utama lagi sibuk. Kalian belum boleh lewat. Teman masa kecil atau cinta sejati? Memusingkan. Bapak Ardi, gimana sama istrinya? Kemarin malam. Kamu seharian, jangan terlalu gosip ya. Bapak Ardi, kamu sudah nikah sama istrinya. Kalau nona kecil muncul tiba-tiba, bisa jadi drama besar kan? Kami cuma nikah palsu, pasti bakal cerai nanti. Jangan-jangan, Pak Ardi, kalau nona kecil tak ketemu, apa kamu mau hidup sendiri sampai tua?
Jangan berisik lagi. Kalau tidak, aku lempar kamu ke Afrika. Percaya nggak? Aku lempar ke Afrika. Jangan, aku salah. Kamu perhatian sama Ayu. Jangan-jangan kamu suka dia. Kalau aku suka dia, boleh aku kejar dia. Kejar saja. Apa urusanku? Bapak Ardi. Ayo bahas urusan kerja saja. Komisi Ayu tetap dibayarkan. Dia berhasil dapat proyek besar ini. Pantasnya dapat... Kamu atur saja. Dia baru masuk. Jadi kepala penjualan gak bisa. Oham bakal omongin. Kalau gitu, angkat jadi ketua tim saya. Ya. Oke. Aku urus. Aku kerja ya. Jangan menyesal. 2. Kenapa aku jadi kesal? Sayang, ku dengar kamu naik jabatan. Baru selesai urus klien, langsung ke sini. Hebat sekali. Kamu kenapa? Sudah naik jabatan, kenapa malah nangis? Malam ini kita pesta. Naik jabatan, pekerjaannya saja nggak aman. Dia itu mengambil kredit dari Ayu. Sekarang Bapak Adi langsung pecat dia. Lagian dia di blacklist di seluruh industri. Dewi, itu benar. Kalian semua pelecut. Aku begitu hebat. Kemana saja pasti bisa sukses. Nanti Sinar Jaya akan menyesal memecatku. Sayang, cepat kemas barangmu. Cepat kemas barangmu. Kita pergi bersama. Itu kantor sialan ini. Tak usah tinggal lagi. Proyekku belum selesai. Bisa pergi. Rizky, dasar brengsek. Kau lupa dulu bagaimana masuk Sinar Jaya. Sekarang berani tak dengarku? Mana mungkin dia dengar kamu? Kau pikir kenapa dia mau sama kamu? Rizky brengsek ini cuma mau cari orang yang bisa menolongnya. Sekarang kau tak punya kuasa, dia takkan dengar kau lagi. Itu cuma soal menang kalah, Ayu Prakoso. Jangan sombong. Nanti kau juga akan seperti aku. Ayu takkan sampai ke situ. Dia takkan menghalangi orang. Ayu kau, hebat sekali kali ini. Tak cuma selesaikan masalah kantor, tapi dapat proyek besar dan dapat komisi 1 miliar. 1 miliar? Hebat sekali. Ini impianku sejak lama. Kata Pak Ardi, Ayu akan dipromosikan jadi ketua tim 2. Aku yakin tim 2 di bawah kepemimpinan Ayu pasti akan makin baik. Selamat, Ayu. Gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa bisa begini? Ayu, kamu sekarang ketua tim 2. Selamat datang. Selamat ya. Semoga kita kerja keras tim 2 makin hebat. Saat komisi diterima, Kubaya, semua harus datang. Hebat! Terima kasih, Ayu. Kalian semua memang gampang beralih. Mana hebat ke sana. Nanti aku akan ambil balik semua. Tunggu saja. Ayu, kamu cantik dan sangat hebat. Siapa yang nikahimu pasti sangat bahagia. Iya, Ayu. Kamu masih jomo. Satu-satu. Gak mikir kerja dan dapat order, malah gosip. Cepat kerja. Ayu, sebenarnya aku cinta kamu. Dewi yang godain aku, di hatiku masih cinta kamu. Masih berani bicara? Kamu tega banget. Bisa buat tembok. Ayu, aku putus sama Dewi. Ayo kita mulai lagi. Tampaknya tamparan itu tak buatmu sadar. Harus kuberi lagi. Lagian, orang sepertimu tak boleh ada di timku. Cepat kemas barangmu dan pergi sekarang juga. Ayu. Jangan ganggu jalan. Ayu. Kalau berani ganggu Ayu lagi, aku pukul. Ayu, emosimu tak baik. Dapat jabatan, tak bisa ganti hati yang terluka. Kak Rizky, jangan godain aku. Si brengsek itu buat aku sedih. Aku pasti gila. Jujur saja, waktu ku tangkap dia dan Dewi di depan kamar itu, aku sudah putus harap. Dia di mataku.
Tapi, apa maksudnya? Aku agak senang, juga agak gembira. Wah, tapi jujur saja, aku sangat berterima kasih ke Pak Ardi. Untung dia waktu itu sudah selidiki situasi itu. Kalau ada kesempatan, pasti aku ucapkan terima kasih langsung. Baiklah, tak usah bahas. Ada hal mau kutanya. Kak Rizky, kenapa sungkan? Bilang saja. Kamu bisa perhatikan orang di sekitar. Kodok 3 kaki, susah dicari. Pria 2 kaki, gimana kalau aku? Kak Rizky, kamu serius? Ayu, aku serius. Aku sangat suka kamu. Walau aku sekarang cuma karyawan biasa, tapi aku pasti terus berusaha. Bukan. Gimana cara menolaknya? Bilang, tapi kok tiba-tiba nikah? Orang pasti tak percaya. Kak Rizky? Kita bisa coba dulu. Kalau nggak cocok, kita putus baik-baik. Tenang saja, aku janji nggak ganggu. Bukan, maksudku... Jangan buru-buru jawab. Pikirkan dulu. Buru. Halo, Ibu, ada apa? Kirim alamat kosmu. Aku dan ayah ke sana. Apa? Hendro, selama ini anak kita sungguh menderita. Kata orang, anak perempuan harus disayangi. Tapi kamu malah mengiringkan ke desa selama ini. Aku juga nggak mau. Masa aku nggak sayang sama anakku? Tapi lihat, anak Pak Chandra baru ditipu rambut kuning ratusan juta. Anak Pak Mega tiap hari main di klub malam. Kau pikir kalau anak kita jadi seperti mereka, bukan cuma sakit hati, pasti kepala pun... Anak kita memang pintar. Selama ini nggak pernah buat kita susah hati. Saat kuliah, dia selalu dapat beasiswa. Kau pikir apa kita harus kasih tahu dia soal keluarga kita? Nggak boleh. Belum saatnya. Anaknya baru masuk dunia kerja. Dia harus rasakan dunia kerja. Lagian, anaknya belum punya pacar kan? Apa hubungannya? Hal ini nggak ada yang bisa menghentikanku. Sangat berhubungan. Kalau identitasnya terbongkar, jika pria-pria itu cuma tertarik uangnya, gimana? Uang itu remeh. Kalau anak kita terluka, gimana? Aduh, baiklah. Kita ikuti kata kamu dulu. Tunggu dia nikah, baru kita kasih tahu identitas asli kita. Tuan, Nyonya, sebentar lagi sampai rumah Nona. Mega, ada apa? Tuan, kayaknya ada yang nipu. Zaman sekarang, semua orang ada. Mega, kau urus saja. Baik. Kok mirip banget sama orang tuaku? Pasti aku salah lihat. Gawat. Itu anak kita. Nona, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Ayah, Ibu, ada apa ini? Nak, gak terluka ya? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Nak. Ayo kenalan sama Pak Hen. Paman Hendro sangat baik sama kita. Lagian, dia orang kota sejahtera. Halo, Pak Hendro. Iya. Pak Hendro, bodyguard ini semua punya apa? Keren banget. Gak apa-apa. Kalian pulang saja. Pulang. Pak Hendro, terima kasih sudah antar kami pulang. Kami masuk dulu. Sampai jumpa, Paman Hendro. Ayah, Ibu, ada apa ini? Aku dan ayahmu kerja kebersihan, Pak Hendro. Dia kebetulan lewat, jadi dia antar kami. Kalau gitu, Pak Hendro ini baik juga ya? Ya, orang kota masih banyak baik. Nak, kamu sudah bangun. Ayo, kaldu ayam ini minum panas. Enak banget.
Wangi sekali. Ibu, ada ibu di sisiku. Aku sangat bahagia. Nak, kamu kerja di luar susah. Tiap hari cuma makan ini. Mana boleh? Ayo nak, ambil ini. Beli baju cantik dan makanan enak. Ibu, sekarang aku sudah besar, bisa cari uang sendiri. Lagian kamu dan ayah sudah tua, masih kerja sangat susah. Aku nggak bisa terima. Kamu ini kok keras kepala? Ambil saja. Baiklah. Nak, yang kamu bilang pacarmu itu gimana? Dasar brengsek, aku udah putusin. Kamu sekarang nggak pacaran? Ada rahasia? Mau kasih tahu pas kamu nikah? Kayaknya harus tunggu lagi. Rahasia apa? Lupa kasih tahu ibu dan ayah. Sebenarnya, aku sudah nikah. Apa? Apa kamu nikah? Apa? Bukan. Kapan kamu nikah? Ayo, soal penting begini. Kenapa nggak kasih tahu kami? Ya, ayah, ibu, rahasia itu boleh kasih tahu aku sekarang. Tunggu dulu. Kamimu kesini dulu, biar kami ketemu. Mana ada nikah, nggak kasih tahu orang tua? Nggak masalah. Tapi kami nikah palsu. Dia mau ketemu orang tuaku. Tapi aku penasaran banget soal rahasia ini. Divisi penjualan sudah mengumumkan jabatan Ayu. Baik. Reservasikan tiket ke Selandia Baru. Aku ada tugas. Kalau gitu, aku siapin barang. Ikut kamu ke sana. Nggak usah. Kamu tetap di kantor dan kerja saja. Oke, kamu cuma mau santai sendiri. Kenapa nggak ajak istrinya? Biar aku pesan kamar pasangan mewah. Honeymoon bareng. Jangan asal ngomong. Tiba-tiba saja nikah. Statusku sama dia ini sulit dijelaskan. Halo? Ardiansyah. Ayo. Apa dia tahu aku bantu dia? Bisa bantu aku nggak? Orang tuaku tahu aku nikah. Mau ketemu kamu. Ketemu orang tua. Aku tahu kamu gak wajib, tapi... Kamu tahu aku nggak wajib. Kenapa masih telepon? Mau apa? Soalnya orang tuaku tahu rahasia. Kata mereka baru kasih tahu kalau ketemu kamu. Aku sekretarismu. Siap dihormati. Sikap apa ini? Aku sudah bantu nikah. Kok sikapmu begitu? Kalau nggak mau, ya sudah. Oh, boleh. Nanti kirim alamatnya langsung ke WA ini ya. Apa aku terlalu toleran sama kamu? Kamu gak jungkar? Di hatinya cuma alat buat nipu orang tuanya. Tapi dia istriku. Kalau cuma alat, siapapun juga sama. Biar aku saja, jangan repotin Bapak. Jangan pergi. Bapak Ardi, aku bisa lihat. Bapak punya perasaan sama ibu. Kenapa nggak hadapi perasaan Bapak sendiri? Perasaan? Aku nggak kenal dia. Mana mungkin suka. Bapak Ardi, marah. Bapak peduli. Yang bikin Bapak marah, dia nggak anggap Bapak suami. Benarkah? Biar aku saja. Jangan pesan tiket ke Selandia Baru. Aku pergi beberapa hari lagi. Memaksa saja, lihat saja sampai kapan. Tapi Bapak Ardi juga suka sama gadis itu. Sekarang ada ibu lagi. Agak rumit. Pak Ardiansyah, bagaimana pakai ini? Cocok nggak? Kayak terlalu mewah. Cari yang lebih sederhana. Tapi pakai ini, kamu tampan banget. Bawa yang lain. Baik, Pak Ardiansyah. Kamu serius banget. Pesta hari ini pasti penting ya? Ya? Pasti penting. Mungkin dia nggak datang. Mungkin dia nggak wajib bantu aku.
tampan banget. Kamu datang juga? Aku selalu jujur. Kamu pikir aku nggak datang? Enggak kok. Agar siap dengan baik, jadi agak telat. Tampan. Ayo pergi. Rizky, kamu tahu makan kesukaan Ayu? Mana tahu dia suka makan apa? Sudahlah, tebak saja. Apa? Baik, ikut saja. Nanti aku masak ayam saus tiram. Ibu, biar aku bantu. Ayah, ibu, kami pulang. Rizky, kenapa kamu di sini? Ayu, ini siapa? Ibu, Ini... Ayu? Ada apa ini? Kenapa kamu punya dua pacar? Jelaskan. Ayah, ibu, dia mantanku yang lama. Rizky, kamu keji sekali. Persis namamu. Masih punya muka muncul di depanku? Kamu muka tebalnya, bisa tutup tembok. Kamu siapa? Kenapa rusak hubungan aku dan Ayu? Siapa aku tak penting. Yang penting, kita sudah menikah. Aku suami sah Ayu. Apa? Kalian sudah menikah? Tentu saja. Sangat baik, 1000 kali lebih baik, juta kali lebih. Aku ketemu yang baik, pasti nikah saja. Kenapa aku harus tunggu kamu? Kamu pantas. Sudahlah Ayu, kamu kurang tenang hari ini. Aku cari kamu lain hari. Aduh, salah ibu. Dia langsung panggil ibu. Kukira... Zaman sekarang, berbagai macam orang ada. Baru kali ini kulihat yang datang sendiri jadi menantu. Otaknya pasti rusak. Aku yang salah, Bu. Ayah tak mampir dulu. Pantas salah orang. Tapi Ayu, apa kamu tak kasih ayah ibu lihat surat nikah kita? Benar, aku juga salah. Salahku. Lihat, menantuku ini baik sekali. Tak cuma tampan, kerjanya juga sangat teliti. Ayo, kebiasaanmu harus kamu ubah. Pelajari dari dia. Lebih teliti sedikit. Dia sudah besar, sudah nikah, ada yang urus. Kau urus sedikit saja. Dengar, Ibu bilang nanti aku urus kamu. Masih diam? Ayo, kita masak. Ardi, ini cuma masakan rumah. Jangan keberatan. Ini hadiah untuk ayah ibu. Semoga kalian suka. Aduh, datang saja. Tak usah bawa hadiah. Betul, betul. Kalung berlian minimal 2 juta. Jamnya minimal 3 juta. Menantuku ini sangat murah hati. Terutama tampan dan stabil. Kamu puas? Tentu saja puas. Ini buat menantuku. Mau makan, ambil sendiri. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah dapat menantu, lupa anak sendiri. Nah, dulu ayah larang kamu minum karena kamu masih kecil. Sekarang kamu sudah nikah. Ayah ibu pun tenang. Ayah ibu tak ada permintaan lain. Cuma berharap kalian selamat dan bahagia. Arbi, kalau nanti Ayu ada yang kurang benar, tolong dimaklumi ya. Ayo. Ayo nak, ayah suapi. Sejak keluargaku mengalami musibah, sulit rasakan kehangatan dan kenyamanan keluarga lagi. Rasanya ini ternyata enak juga. Makan banyak-banyak. Semakin kulihat dia mirip adikku. Tapi benar tak kebetulan? Ada apa? Sudah kenyang kira-kira.
Ngapain sih? Sakit banget. Oh iya, hadiah buat orang tuaku. Mahal kan? Berapa? Aku transfer. Kamu pikir aku peduli uang itu? Kenapa kamu marah begitu? Lagian aku kasih uang. Kenapa kamu malah... Anak ini aneh. Hendro, kalau turun-temurun kita akan diteruskan. Kamu nggak merasa dia mirip sama orang itu? Maksudmu musuh kita yang berdarah dingin Gunawan? Kelihatan dia menyayangi Ayu. Matanya tak bisa bohong. Tapi jika dia benar anak Gunawan, disayangkan. Benar-benar hubungan sial. Hubungan sial. Kelihatan dia menyayangi Ayu. Matanya tak bisa bohong. Tapi jika dia benar anak Gunawan, sungguh disayangkan. Kenapa orang tuanya bisa kenal orang sampah itu? Cucu kesayangan, orang nikah seneng. Kenapa kamu malah nggak senang? Kakek, soal Ayu, apa kakek sembunyiin sesuatu dari aku? Bima itu punya koneksi luas. Kamu nggak minta dia cek? Sudah dicek, tapi rasanya ada yang aneh. Ayu tumbuh di desa kecil. Orang tuanya kerja di kota pantai. Tapi lokasi orang tuanya nggak bisa ditemukan. Aku pernah ketemu orang tuanya. Meski bajunya sederhana, tapi sikap dan tingkahnya tak seperti petani. Ya sudah kita lupakan dulu. Ceritakan soal hubunganmu dengan cucu mantumu, rasanya gimana? Biasa saja. Sudah nikah. Gimana lagi? Terus saja dulu. Bukan aku. Dia merasa kita nikah palsu. Malah sering ngajak cerai. Cerai? Ya, tak ada yang tega. Pokoknya tak ada dasar cinta. Takut kakek marah, besok aku cerai dengan. Besok cerai saja, kakek tak paksa. Besok ada urusan kantor. Kamu memang keras kepala. Jelas-jelas kamu kasihan sama Ayu. Orang luar lebih tahu. Maksud kakek, aku suka dia. Kamu harus tanya diri sendiri. Kakek tahu sifatmu. Kalau tak suka dia, walau kakek paksa, kamu tak akan setuju. Mana mungkin kamu masih mau nikah dengannya? Kakek bilang aku sudah. Sebenarnya nikahan kalian bukan kebetulan. Kakek yang atur semuanya. Sebenarnya Ayu... Halo? Adi, aku sudah pulang. Janji keluarga Putra masih berlaku kan? Itu Nona Hartono kan? Tunggu kau urus soal Nona Hartono. Baru kakek cerita soal Ayu. Nona, tak boleh masuk. Biar aku dulu. Bilang ke Pak Adi. Benar-benar tak boleh masuk. Kau juga mau atur aku? Minggir, aku mau masuk. Maaf Pak Adi, Nona ini memaksa masuk. Aku tak bisa cegah. Orang Sinar Jaya, benar-benar. Bodoh pun bisa masuk. Tak tahu hubungan aku dan Pak Ardi. Berani cegah aku? Kau tak perlu di sini. Kerja dulu. Baik Pak Adi. Nona Hartono, kau terlalu ikut campur. Karyawan Sinar Jaya, kapan kau boleh mengatur? Baiklah, orang kelas bawah ini tak usah ku atur. Tak perlu dan tak sepatutnya. Soal kita berdua, aku boleh atur kan? Jangan bertele-tele. Jangan terlalu dingin. Kita sudah kenal 20 tahun. Bisa dibilang teman masa kecil. Kamu bikin aku sedih. Kau pergi 5 tahun. Wajar aku tak dekat denganmu. Kita sudah bukan satu jalur. Kenapa aku kembali? Kau harus tahu kan? Aku datang nikahi kamu.
menikah? Belasan tahun lalu, ayahmu difitnah dan dipenjara. Keluarga putera bangkrut dalam semalam. Ayahku beri dana pelilamat. Kami menandatangani pertunangan antara kami. Pulang jauh-jauh cuma demi menikahiku. Gimana? Kita bisa dibilang teman masa kecil saling percaya. Lagian, aku cantik. Kamu cocok dengan aku. Kamu gak rugi kok. Tapi aku sudah menikah. Aku dan istriku sangat harmonis. Belum ada rencana cerai. Ardiansyah, kau tega ingkar janji. Tak jujur. Nona Hartono, beraninya kau bicara begitu. Kau habiskan miliaran kuliah luar. Ayahmu si judi, utang 1 triliun, aku yang bayar. Kau bilang aku ingkar. Konyol. Kalau begitu, gak usah nikah. Semoga kalian langgeng. Tapi kau harus ganti rugi. Kudengar divisi penjualanmu butuh kepala divisi. Aku yang ambil posisi itu gimana? Permintaanku gak berlebihan kan? Saat kuliah, Ayu Prakoso tiap hari kerja part-time, kerja di mana-mana buat biaya hidup. Mana mungkin dia nikah sama Pak Ardi? Ardiansyah, kau malah nikahi orang desa daripada aku. Lihat saja nanti. Oke, kau diam. Aku anggap kau setuju. Tenang, aku akan kerja keras. Kalau kamu nggak suka, langsung pecat aku. Halo, Ketua. Jangan terlalu meriah, tenang saja. Kalian lanjut kerja, tak usah urus aku. Halo, Ketua. Kak, Rizky, bukannya kamu ada meeting hari ini? Kemarin aku kerja lembur untuk selesaikan proyek itu, agar pagi ini bisa ketemu kamu. Kenapa masih sungkan sama aku? Jangan selalu panggil Kak Rizky, seperti aku tua sekali. Panggil Rizky saja, semua boleh. Kak Rizky, aku mau jujutan sesuatu. Aku tahu, mantan pacar ya. Gak apa-apa, aku tahu. Bukan, aku... Halo, Ibu Lestari. Aku dari tim 2 Divisi Penjualan. Ketua Ayu Prakoso. Ayu Prakoso ya? Aku pernah dengar soal kamu. Kerjasama PT Cahaya Timur itu hasil tawaranmu kan? Sangat bagus. Malam ini aku traktir minum. Terima kasih Ibu. Tapi sebagai karyawan PT Sinar Jaya, ini sudah seharusnya. Tak usah traktir minum. Kalau cuma aku yang berterima kasih, kau bisa menolak. Tapi aku tak cuma mewakili diri sendiri. Aku juga mewakili Direktur Utama sebagai tunangan Ardiansyah. Beberapa tahun lalu aku kuliah ke luar negeri. Tapi kini aku kembali. Aku punya tanggung jawab menjaga karyawan PT Sinar Jaya. Direktur Utama Ardiansyah, dia tunanganmu. Ada masalah? Ayu, kepala baru begitu menilai kamu. Kenapa kamu masih terlihat cemas? Direktur Utama Sinar Jaya namanya Ardiansyah. Ya, Direktur Utama kita Ardiansyah. Kamu baru datang, wajar belum tahu. Tapi, kepala baru ini berani begitu terbuka. Hubungannya dengan Pak Ardi menunjukkan hubungan mereka stabil. Siapa tahu tak lama lagi kita dapat undangan pernikahan mereka. Nona Hartono datang dengan niat. Saat keluargamu menderita, dia pergi kuliah keluar. Sekarang Sinar Jaya makin besar, dia kembali lagi. Pasti datang lanjutkan pertunangan. Soal pertunangan, sudah kubalas dengan status menikah. Tapi dia minta posisi kepala divisi penjualan. Apa? Dia sudah tahu hubunganmu dengan Ayu? Sepertinya belum tahu. Dia kaget sekali, tak seperti pura-pura.
Kamu kesini kenapa? Karena kamu juga di sini, itu berarti benar. Istri Bapak datang. Kalau begitu, saya pamit dulu. Dari wajahmu, kamu sudah tahu kan? Lestari yang bilang. Ya, jadi menurutku semua ini konyol. Saatnya kita cerai. Dia ancam kamu ya? Aku cari dia. Enggak kok. Dia tunanganmu, cuma sebatas kenalkan kalian saja. Kita kan nikah palsu. Sekarang tunanganmu datang. Saatnya kita cerai. Aku tahu kamu mikir apa, tapi bukan seperti yang kamu pikir. Aku nggak nikah sama kamu karena Lestari kuliah keluar. Mungkin seperti yang kamu bilang, tapi kita kan nikah palsu. Cuma saling manfaatkan. Aku tak berhak. Juga tak pantas menuduhmu. Oke. Kalau kamu sudah... Ya, kita cerai saja. Oke. Cerai saja. Tapi kenapa aku begitu marah? Istri, hubungan Bapak Ardi dan Lestari bukan seperti yang kamu pikir. Mereka tak pernah berhubungan. Bapak Ardi juga tak suka dia. Terus kenapa? Jarak kita terlalu jauh. Dia direktur utama Sinarjaya. Aku cuma karyawan biasa. Ayah ibu juga orang biasa. Ada jurang besar di antara kita. Jurang ini tak bisa dilewati cuma dengan... Tapi saat ketemu yang disukai, harus berjuang untuknya. Tak coba, takkan tahu. Lagian, cinta tak bisa diukur materi. Cinta? Kita juga baru kenal. Mana mungkin ada cinta? Aku pasti cerai dengannya. Ayu, aku tak pernah lihat Bapak Ardi begitu peduli wanita. Aku bisa lihat dia sungguh menyukaimu. Jangan sampai kau menyesal nanti. Lihat menantuku, tak cuma tampan, juga perhatian. Ayu, kamu harus berhenti lupa-lupa. Pelajari saja, jangan lupa-lupa lagi. Aduh, anak sudah besar, sudah nikah, ada yang urus, kau urus saja sedikit. Iya. Dengar, kata ibu, nanti... Semuanya palsu. Pernikahan palsu. Jadi perasaan juga palsu. Ayu! Ayu! Ayo. Ada apa? Apa aku sering ganggu kamu belakangan? Kamu jadi kesel. Kak Rizky, bukan karena itu. Sejak Ibu Lestari datang, kamu terlihat sedih dan kurang fokus. Ada apa? Ceritakan ke Kak. Kak Rizky, sebenarnya aku nggak bisa jadi pacarmu. Kenapa? Apa aku kurang baik? Ceritakan padaku, aku bisa berubah. Kalau bilang aku suka Ardiansyah,
Nggak bisa. Tak boleh begitu. Kak Rizky, sebenarnya aku belum bisa melupakan hubungan sebelumnya. Kaget banget. Kukira kamu suka sama orang lain. Asal bukan, berarti aku masih punya kesempatan. Gak apa, aku tunggu. Kak Rizky, sebenarnya... Ku dengar, di mall dekat sini ada kafe kucing baru. Kucingnya lucu banget. Ada kucing belang yang bisa putar belakang. Kita pergi bersama waktu ada kesempatan. Kamu paling suka kucing, kan? Oke. Ayu terluka karena cinta. Aku harus lebih perhatian dan lembut. Ayu pasti akan melihatku. Halo? Ayu, ini Ibu Lestari. Sudah bilang kafir minum. Harus datang ya. Ibu Lestari, aku masih ada. Alamatnya sudah kukirim. Ini. Menghindar takkan selesaikan masalah. Harus dihadapi juga. Oke, tapi kalau ada apa-apa, cari aku. Kak Rizky selalu ada. Baik. Nona Hartono, kau pikir Ayu gak berani datang? Nona Hartono, menurutmu Ayu berani datang gak? Berani nggak datang? Nona Hartono undang dia minum. Kalau nggak datang, itu cari mati. Dia cuma ketua tim kecil. Kau undang dia minum, dia pasti sangat terima kasih. Dia cuma cewek licik yang sok tahu. Nona Hartono, malam ini mau tegur dia. Nona Hartono, malam ini kau harus hukum dia. Jangan segan, semoga dia mundur sendiri. Kau? Beraninya atur aku? Dengar ya, jangan berlebihan. Kalau enggak, aku habisi kau juga. Nona Hartono, maaf mulutku. Beraninya atur Nona. Semua ikut Nona. Aku cuma benci cewek sialan itu. Taruh ini ke dalam minuman Ayu. Parkir sepeda di sini. Buat apa? Cepat pergi. Tempat ini bukan sembarangan boleh masuk. Kenapa usir aku? Belanja. Aku juga pelanggan. Aku mau masuk. Lihat dulu tempat ini. 1 botol anggur sama gaji setahunmu. Cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Pak Hendro, putri kita lagi dihina. Putri, kita sudah nikah. Haruskah kita kasih tahu dia siapa kita sebenarnya? Nggak bisa. Belum saatnya. Masalah kita sama Putra. Aduh, itu masalah-masa lalu. Apa hubungannya sama Ayu? Jangan sampai Ayu tersiksa. Aku nggak peduli. Hari ini aku harus jujur sama Ayu. Tenang dulu. Tunggu dulu. Tapi, klub ini milik keluarga kita. Putri kita sendiri malah dilarang masuk. Ini keterlaluan. Pak Presiden, ada apa? Perintah, Pak. Antar Nona di pintu masuk. Tapi ingat, jangan kasih tahu dia siapa dia. Baik, Pak Presiden. Segera. Kak, aku kesini ada urusan. Ada yang ajak minum. Aku harus masuk. Lagian, mana ada toko yang larang pelanggan mas? Aku juga mau kamu masuk. Tapi aku cuma pekerja. Harus ikuti aturan. Maaf ya, Nona. Aturan aneh apa ini? Kenapa Nona ini dilarang masuk? Selamat datang, tamu agung. Nona, aku manajer klub ini. Panggil aku Paman Zainal. Memang benar, atasannya malah lebih bijak. Nona, permisi. Di kamar mana? Biar aku antar. Gak usah, makasih. Tunggu dulu. Ini kartu namaku. Kalau ada keperluan, hubungi aku. Cari tahu, Nona tadi masuk kamar mana? Atas namaku, antar 2 botol anggur termahal. Ayu, ayo duduk sini. Ayo. Dewi, jangan diam. Tuangkan arak. Ayu, tenang saja. Di sini semua teman baikku. Ayu, ku dengar kamu baru dapat proyek besar Cahaya Timur. Hebat juga.
Aduh, udah main, kenapa bahas kerja? Menjengkelkan. Dan hari ini, kalian semua jangan paksa Ayu minum. Ayu ini tamuku hari ini. Nona Hartono. Tak cuma cantik, hati juga baik. Pantas dengan Ardiansyah, lebih cocok. Lestari, ku dengar pulang ke sini buat nikah sama Putra. Kalau gitu, kapan aku bisa datang ke nikahan kamu dan Ardi? Pria itu kerja lebih penting. Aku rencana bantu Ardi dulu urus-urusan perusahaan. Nikah itu cuma ritual saja, tak usah buru-buru. Kamu hebat sekali. Dan cantik juga, kalian berdua cocok sekali. Jodoh sejati. Ternyata status sama-sama hebat itu penting. Jarak ini takkan pernah ku dapat lewati. Sejak lahir, sudah ditakdirkan aku tak berjodoh dengan Ardi. Ayu, keluargamu kejapa? Orang tuaku. Aduh, kok kamu banyak omong? Survei penduduk. Ayo, kita minum bareng. Mana boleh kosong? Cepat isi lagi. Ada apa ini? Kenapa kepalaku pusing sekali? Ada yang salah dengan arak ini? Ardiansyah, kenapa kamu di sini? Ali. Ku beri kalian ruangan ini. Soal sisanya, kalian urus saja. Terima kasih, Nona Hartono. Tak akan kecewakan Nona. Lihat saja nanti. Dewi, meski Ayu itu, tapi harus di sini. Sudah begini, kenapa kamu malah takut? Kalau tak berhasil, menurutmu, Nona Hartono, orang sekejam itu bakal maafin kita. Sekarang saja sama Nona Hartono. Ayo, cepat. Cepatlah. Lepaskan aku. Lestari. Ayu. Oh, kamu maksud Sekarang dia kayaknya nggak mau ketemu kamu. Pacarnya ada di dalam. Adi. Kayaknya kamu nggak mau lihat apa yang ada di dalam. Lestari, kalau dia kena apa-apa, kamu jangan harap aman. Ardi, kau ingin main-main? Aku paham. Tapi dia cuma suka uangmu. Kau pikir dia suka? Jangan terlalu jadiin dirimu sebagai suami. Awas, gak sopan. Siapa kau bicara dia? Kau tahu sendiri apa dirimu. Aku nggak mau berdarah hari ini. Ardi, kita semua teman. Kenapa harus bertengkar? Diam, kau punya hak bicara. Aku ulangi. Ardi, sebagai teman, aku menyarankan jangan masuk. Di dalam tak enak dilihat. Kau lakukan apa padanya? Aku cuma bantu saja. Dia mabuk, terus panggil pacarnya. Aku ajak dia ke sini. Kayaknya sekarang dia lagi nikmati sama pacarnya. Diam! Ya Ayu. Ardiansyah, aku tak apa. Ayu, jangan bikin aku takut, Ayu. Kalau dia ada apa-apa, aku habisi kamu dan keluarga Hartono. Dasar tak guna, hal sepele pun tak bisa. Ternyata sampah. Pantasnya di tempat sampah. Kami sudah berusaha keras, tapi dia melawan dengan keras. Rizky tarik bajunya.
Lihat Rizky jadi apa sekarang. Tak ada yang bisa tahan obat itu. Ternyata Ayu Prakoso punya kemampuan. Tapi dibandingiku, dia jauh kalah. Ayu Prakoso, aku pasti usir. Tunggu saja. Berani berbuat begini. Kalian tahu Nona Hartono siapa? Berani ganggu Nona Hartono. Kayaknya kalian cari mati. Serius? Kita nggak kenal. Nona apa sih? Dasar bodoh. Tak tahu siapa yang kau ganggu. Sekarang berlutut. Bapak Zainal, kau pikir kau siapa? Aku cuma lihat kau di klub ini, baru beri muka. Jangan berlebihan. Rami ya kau bilang begitu, hah? Keluarga Hartono sudah lama hampa di dalam. Orang lain tak tahu, apa aku juga tak tahu sikap keluargamu. Ayo, utang bos kami 5 miliar. Sekarang bayar. Kalau enggak, jangan harap keluar dari sini. Siapa yang bawa 5 miliar? Aku mana ada uang sebanyak itu? Gak ada uang ya? Gak ada uang? Jangan ganggu orang yang gak boleh. Cepat, ke rumah sakit terdekat. Dia diracun. Enggak, Bi. Susah banget. Asisten pribadi Bima. Cepat turun, cepat. Bima, turun. Pak Hardi, ini nggak pantas. Mending aku cari hotel untuk kalian. Obatnya bermasalah. Aku takut Ayu tak kuat. Cepat turun. Baik. Ayu, aku tahu kamu sakit. Kita sudah daftar nikah di kantor catatan sipil. Sebenarnya kita bisa... Jangan. Jauhi aku. Jangan sentuh aku. Ardi, kita berdua cuma nikah palsu. Kau direktur utama. Sedangkan aku cuma karyawan biasa. Kita berdua terpisah oleh jurang. Ardi, besok kita cerai saja. Sial. Ayu, buka kamu. Pertama, kulihat kamu sudah suka kamu. Peduli status. Aku suka kamu sendiri. Juga kamu. Kau bilang kau suka aku? Tapi aku... Kok masih di sini? Belum pulang? Hahaha, aku ini memang penolong. Kalian berjuang di sana. Malam pertama, aku di sini terantam angin. Sebagai pengawal cinta kalian, aku menderita. Udah, nanti dinikah. Nggak usah kasih mahar. Nggak boleh. Aku rugi banget. Gini aja. Nanti kalian punya anak, aku jadi bibi. Urusan besar. Harus tanya ibu rumah tangga. Wah, Bapak Ardiansyah memang disetujui istri. Asisten pribadi Bima. Orangnya baik, hati juga baik. Menurutku, kalau anak kita jadi anak angkatnya, pasti bisa banyak belajar darinya. Lihat, Bapak Ardiansyah, ibu rumah tangga memang luas pikiran. Hello, apa?
Ada apa? Nona Hartono semalam dipukuli sampai parah. Sekarang dirawat di rumah sakit, memaksa untuk bertemu Bapak. Bapak Ardiansyah, soal Nona Hartono, apa Bapak yang suruh orangnya? Saat itu aku cemas soal kondisi Ayu, gak sempat urus dia. Aku juga enggak. Aku cuma karyawan biasa. Mana berani ganggu Nona Hartono. Tapi siapapun dia yang hukum Lestari, aku harus terima kasih. Orang jahat pantas dihukum. Aneh sekali. Dari mana kekuatan yang berani sentuh Lestari si sialan? Bapak Ardiansyah, dia mau ketemu aku. Takut dia main licik lagi. Wanita licik begini harus waspada. Ayo kita lihat. Kalau rezeki tak bisa dihindari. Aku ikut sama kamu. Kalau Lestari masih minta cerai, kamu gak setuju kan? Sekarang kamu suamiku. Meski es pisau turun, aku gak akan tinggalkan kamu. Tangan ini akan kupegang sampai akhir hayat. Baguslah. Sebelumnya kelaparan semalaman. Ternyata kalian berdua sudah kasih makan aku. Sayang, siapa ini? Wah, bukannya kamu Nona Hartono. Kok kamu jadi begini? Nona Hartono, gambarmu unik juga. Jangan tertawa. Nona Hartono, siapa yang pukul kamu Pukulannya sangat bagus. Ayu Prakoso. Ibu Lestari, luka waktu pribadi, bukan cedera kerja. PT Sinarjaya tak beri ganti rugi. Lagian, kelihatannya takkan cepat sembuh. Jadi, posisi kepala penjualanmu harus kuserahkan ke orang lain. Kamu tenang saja berobat. Kalian pura-pura peduli. Tunggu aku sembuh. Kalian tunggu saja. Kamu juga Ardiansyah. Jangan lupa, kamu masih utang budi padaku. Cepat, transfer 5 miliar. Lalu, carikan aku rumah sakit terbaik. Cari orang lagi, rawat aku 24 jam. Nona Hartono, kamu pikir uangku terbang dari langit? Lagian, kenapa harus dengar kamu? Kalian keluarga pasiennya, biaya operasi semalam 200 juta. Rumah sakit kami sudah bayar demi kemanusiaan. Hari ini silakan bayar biayanya. Benarkah Nona Hartono tak sanggup keluarkan uang segitu? Kakak perawat kami, bukan keluarganya. Tadi kami cuma salah kamar, mending cari keluarganya yang asli. Tapi semalam sudah hubungi keluarganya. Keluarganya bilang tak punya anak itu biarkan mati saja. Pergi sana. Oh, akan bilang begitu. Bisakah kau diam saja? Kau yang mati. Jika lukamu tak segera diobati, akan berdarah dan bernanah. Akhirnya tubuhmu busuk dan mati. Ardiansyah, kumohon, tolong bantu bayar biaya Pertama, kami bukan orang tuamu. Kedua, aku orang yang punya prinsip, tak menolong penjahat. Tanganmu sudah banyak berdarah kan? Jangan lupa, keluarga kalian masih utang budi besar ke keluarga kami. Utang budi akan kubalikin ke orang tuamu. Soal kamu, lupakan saja. Ardiansyah, Ayu Prakoso, tunggu saja kalian. Aku jadi setan, tak akan maafin kalian. Ardi, ayo, pergi. Anger di sini sangat besar. Ya, ikut kata istri. Kembali ke sini. Salam kakek Gunawan. Anak muda Prakoso, kita sudah 20 tahun tak jumpa kan? Aku datang, ada hal, mau bicara sama kakek. Aku tahu mau bicara apa. Soal pernikahan anak-anak kan? Soal ini, aku juga mau bicara sama kamu. Kakek sudah tahu. Tentu saja. Buku nikahnya mereka, aku yang paksa mereka urus. Si Ayu itu, lihat sekali, langsung ku tahu, sayang sudah besar. Mereka malah tak saling kenal. Tapi, ada satu hal yang aku nggak ngerti.
kenapa kakek setuju? Kenapa aku harusnya setuju? Selama ini diam-diam kamu bantu Sinarjaya. Ardi tak tahu, aku bisa tak tahu. Kamu sudah keluarkan modal yang besar. Aku sudah tua, tapi aku belum gila. Dulu, aku dan ayahnya Ardi bertarung sengit di dunia bisnis. Kemudian ayahnya Ardi masuk penjara, sehingga Ardi sejak kecil tak pernah merasakan kasih ayah. Saat ini rasanya sangat malu. Kau takut balas dendam. Jadi, sejak kecil kau kirim Ayu ke desa untuk diasuh. Intinya, si Ayu sejak kecil juga tak pernah merasakan kasih ayah. Begini juga sudah seimbang. Aku siapin saham 5% perusahaan kami dan 1 villa di kota ini sebagai maaf. Tujuan awalnya, mohon kakek setuju pernikahan Ayu dan Ardi. Sekarang kulihat, aku terlalu sempit. Simpan saja, jadi mas kawin Ayu. Itu boleh. Wah, itu sangat baik. Ayah, kenapa di sini? Kakek, ternyata kalian kenal? Iya, kami sudah lama kenal. Ayah, kata ibu, tunggu aku nikah. Ada rahasia buatku. Apa ini? Ayah temak kakek Ardi. Bukan, ini bukan rahasia. Sudah begini, tak usah aku tutup lagi. Aku ini Presiden Direktur PT Samudra Impian. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Samudra Impian? Paling terkenal. Aku nggak pernah dengar. PT Samudra Impian di pesisir, perusahaan sangat terkenal. Sekarang nilainya bisa sampai triliunan. Ternyata kamu kaya raya. Nggak mungkin, Ayah. Maksud Ayah miliarder. Aku putri miliarder. Ardi, kamu percaya? Aku percaya. Sejak kecil sampai besar, keadaan keluargaku, aku pasti tahu. Aku sekolah di desa. Uang saku cuma 200 sebulan. Saat kuliah, aku kerja paruh waktu di liburan. Ayah, bicaralah yang nyata. Kurang masuk akal. Ayu, ayah bicara jujur. Mana mungkin ayah bohong? Ayu, aku buktikan apa kata ayahmu semua benar. Kakek, aku tahu kalian baik hati. Takut aku minder. Tapi tak apa. Aku ini sudah bahas sama Arbi. Walau sekarang aku cuma ketua tim. Tapi aku pasti berusaha biar bisa seiring dengan Ardi. Transfer 100 miliar diterima. Ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, miliar. Ayah, kamu bener-bener miliarder. Hari ini ada batasnya. Ku beri kamu segini dulu. Jangan anggap sedikit. Ayu, kamu kenapa? Ayu, ayah salah. Ayah tak patut bohong. Jangan mengejar ayah. Ayah sakit jantung. Kalau kamu ada apa-apa, ayah dan ibu gimana? Hehe, aku cuma bercanda. Kau bohongi aku selama ini. Aduh, anakku. Kau sudah bisa bohongi ayah. Ayah bohongnya aku 20 tahun. Aku bohong sekali, kau tak tahan. Sejak kecil dia cerdik. Sekarang masih seperti anak kecil. Tapi kali ini kakek dukung kamu. Terima kasih, kakek. Halo, Kak Mega. Aku Rizky. Tolonglah aku, Kak. Besok aku ajak minum. Dewi, kamu gila ya? Dewi, kamu gila ya? Aku memang gila. Kalian semua yang buat aku gila. Sekarang kerja pun hilang. Nona Hartono tak mau lepaskan aku. Aku tak punya jalan. Kau tak punya jalan. Kenapa cari aku? Aku tak bisa bantu. Dulu, saat aku ketua tim di Sinarjaya, kau selalu mendekatiku. Kenapa? Cuma mau nikmati rezeki. Tak mau ikut susah. Dewi, kita sudah putus. Kalau kau hebat, cari Ardian Sasanga. Kenapa terus menggangguku? Aku tak peduli. Kau harus bantu aku. Toh ikat Ayu ke sini. Takkan ku biarkan mereka senang. Kau kira aku tak tega? Kau kira aku takut padamu ya? Dulu aku mendekatimu karena kau ketua tim. Kalau tidak, kau kira kau itu orang penting ya? Wah, begitu seru. Tak sangka, Putri Samudra Impian
ternyata karyawan Sinar Jaya. Lagian dia dibesarkan di desa... Ini kayak main claw machine ya? Putri ini kayaknya namanya Ayu Prakoso. Ayu Prakoso. Ayu Prakoso. Pacarku orang kaya. Kalian tahu? Orang kaya. Aku cari pacarku. Aku kaya. Hei, kau tak tahan kejutan? Otakmu rusak? Sebentar, kolom berhenti dulu. Maaf ganggu waktu kalian. Aku mau umumkan sesuatu. Aku mau nikah. Nanti kalian harus datang ya. Ketua kita pintar dan hebat. Siapa cowoknya yang beruntung? Coba buka saja, pasti tahu. Wah, itu Bapak Ardiansyah. Ketua kamu hebat banget. Bisa dapat Bapak Ardi. Ketua. Hebat minumnya. Hebat juga cari jagoan. Ajarkan aku dong. Ayu. Kak Rizky, maaf. Tak perlu maaf. Kau temukan kebahagiaan, kakak juga senang. Cuma kebahagiaannya bukan dari aku. Kak Rizky, di hatiku kakak selalu jadi kakak yang penyayang. Ajak aku ke meeting, bantu belaku. Ayu, saat aku mengungkapkan perasaanku, apa kau sudah punya pacar? Jadi sebenarnya saat itu aku sudah nikah. Ternyata aku sudah kalah. Tapi tak apa, aku tak akan putus asa. Aku percaya pasti bisa temukan kebahagiaan sendiri. Tapi sekarang kau cuma adikku saja. Tapi kalau ada apa-apa, bisa cari aku. Kakak bantu. Kak Rizky, terima kasih. Undangannya, kenapa belum undang aku ke pernikahanmu? Semoga kau bahagia. Aku pilihkan kawan pengantin buat Ayu. Bantu lihat, gimana kalau dia pakai ini? Ini kayaknya terlalu sederhana. Gimana ini? Kayaknya terlalu mencolok, nggak cocok buat ibu. Ibu, aku baru saja lihat ke atap. Iya, aku baru saja ngobrol sama rekan kerja. Sudah beres. Ayo Ayu, pengantin buatmu. Lihat, mana yang paling kamu suka? Kamu nggak penasaran apa yang aku bahas di atap? Apapun katamu, aku percaya padamu. Ayo kita pulang lebih awal hari ini. Kamu wangi sekali. Nggak boleh, kata dokter, kamu bakal jadi ayah. Serius? Tapi terakhir kita waktu di hotel. Pelan-pelan. Aku bakal jadi ayah.